Bab 2746. Kali ini benar-benar rugi. Tetapi saat berikutnya, pria tua itu merespons, dan wajahnya langsung memerah. Jika dipikir-pikir, bukan mati bersama, tetapi dirinya yang akan menderita kerugian besar. Tidak ada cara lain, ini terjadi karena kamu, dan satu-satunya hal yang bisa aku pikirkan hanyalah ini. Eric Kin tampak kesepian, dan duduk bersila di kehampaan seperti pria tua itu. Kemudian, di dalam formasi sihir ini, Eric Kin dan pria tua itu duduk terpisah sejauh 10 kaki dan saling bertatapan, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, dan suasananya sangat aneh. Pria tua itu merasa tertekan, dilihat dari situasi saat ini, Eric Kin tidak akan melepaskan dirinya. Namun, Eric Kin juga tidak berbohong. Untuk menghadapi orang misterius seperti pria tua itu, untuk saat ini dia juga tidak bisa memikirkan solusi yang sempurna. Pihak lawan hanyalah tubuh kloning, membunuhnya tidak akan menyelesaikan masalah, sebaliknya malah akan menimbulkan konflik. Tapi orang ini juga punya banyak trik, identitasnya misterius, dan kepribadiannya licik. Jika dia melepaskannya, itu bahkan lebih tidak mungkin. Jadi, bagaimanapun dirinya juga memiliki 3 pola dewa yang membuat mutiara Reiki emas, dia juga dapat membuat satu lagi di sekitarnya. Dengan demikian, hasilnya juga akan lebih besar daripada rata-rata orang yang memasuki kolam pedang. Adapun apakah pihak lawan memiliki solusi yang lebih baik atau tidak, Eric Kin merasa dengan kelicikan dan metode orang tua ini, pasti ada. Jadi, dia langsung mengatakan ini, jika kamu bisa menyelesaikan situasi saat ini, maka kamu pikirkan solusinya. Kalau tidak, kita berdua akan terus seperti ini, yang sial bukan dirinya. Teman seiman, jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu sekte pedang masalah ini melalui tubuh asliku, sehingga kamu tidak akan mendapatkan apa-apa? Melihat penampilan Eric Kin yang acuh tak acuh, pria tua itu menggertakkan giginya, dan berkata untuk mengancamnya. Oh, aku juga ada memikirkan hal ini. Tapi kamu boleh mencobanya. Selama aku merasa ada yang aneh, aku akan segera menghancurkan tubuh kloningmu ini. Meskipun kamu mengatakan ini dengan acuh tak acuh, namun tubuh kloning orang yang berada di fase penilaian seperti ini, ditambah ada banyak benda bagus di tas penyimpanan, kamu tidak akan rela membuangnya. Eric Kin mencibir, dia sama sekali tidak menganggap perkataan ancaman dari pria tua itu menakut-nakutinya. Pihak lawan sudah membuat perhitungan yang salah. Di dalam laut kesadarannya terdapat pembagian jiwa, meskipun belum ada tubuh fisik, dan membiarkan tubuh kloning ini menjadi tubuh kloning sebenarnya. Namun meskipun hanya pembagian jiwa, Eric Kin tahu betapa sulitnya melatihnya. Kalau bukan karena Ekaristi Yangdi dan aura api suci partai Jihuo, takutnya proses pembentukan pembagian jiwa ini akan sangat panjang. Apalagi pria tua ini, memiliki tubuh kloning yang sempurna, tubuh Taois dari fase penilaian, itu tidak lebih buruk dari pembagian jiwa. Waktu, tenaga, dan sumber daya yang dihabiskan untuk tubuh kloningnya ini sulit untuk dibayangkan. Dia tidak ingin mati bersama, orang tua ini pasti lebih tidak mau. Memanggil kultivator dari sekte pedang tidak akan ada gunanya, sebaliknya dia akan kehilangan tubuh kloningnya yang berharga ini. Keuntungan apa yang dia dapatkan? Begitu Eric Kin mengatakan ini, pria tua itu langsung terdiam. Eric Kin merasa pria tua ini licik dan berbahaya, dan pria tua ini juga merasa Eric Kin terlalu sulit untuk dijebak dan penuh dengan akal muslihat. Jelas-jelas orang yang berada pada level awal fase penilaian, dan usianya juga tampak masih muda. Namun dia bisa memaksanya hingga ke situasi seperti ini. Ketika pria tua itu terdiam, matanya terus berkedip, seolah dia juga mencoba memikirkan cara untuk memecahkan masalah ini. Teman seiman, bagaimana jika begini saja?
Kamu mengurungku di sini, hanya karena kamu khawatir aku akan melarikan diri dan menyebabkan masalah untukmu. Kalau begitu biarkan aku berada di sisimu dan kamu bisa mengawasiku sepanjang waktu. Setelah berpikir sejenak, pria tua itu lanjut berkata, dengan demikian, kamu bisa melakukan lebih banyak hal di kolam pedang, dan aku juga bisa menyerap energi Reiki emas. Tidak. Erikin langsung menolak. Mengapa? Pria tua itu langsung terkejut, dia tidak menyangka solusi yang dia pikirkan langsung ditolak oleh Erikin tanpa ragu sedikit pun. Karena aku tidak percaya padamu. Kamu memiliki terlalu banyak trik, identitasmu tidak diketahui dan tubuhmu ini adalah tubuh cloning. Bertindak di kolam pedang bersamamu, aku tidak hanya harus memikirkan bagian depan, aku juga harus berwaspada dengan bagian belakangku, itu jauh lebih berbahaya daripada saat ini. Erikin tampak sangat serius, sekarang dia menggunakan trik licik, jadi dia juga malas untuk menutupinya. Sky Eater-mu berada di sekujur tubuhku, apakah itu masih tidak cukup? Ujar pria tua itu dengan marah. Meskipun Sky Eater kuat, namun tidak bisa melakukan segala hal. Ujar Erikin dengan datar. Pola dewaku pun bisa kamu singkirkan, apalagi Sky Eater. Pria tua itu juga agak sakit kepala setelah mendengar perkataannya ini. Erikin ini terlalu licik dan merepotkan. Sepertinya trik yang dia tunjukkan sebelumnya sudah terlalu banyak, sehingga Erikin cukup berwaspada, dan sekarang dia tidak bisa menggunakan trik apapun lagi. Sebenarnya, yang dikatakan Erikin benar, dia memang memiliki bubuk untuk mengatasi Sky Eater. Selama dia bisa keluar dari kesulitan, Sky Eater ini tidak akan terlalu bisa melukainya. Tapi Erikin begitu tegas, bahkan tidak memberi ruang untuk negosiasi, dan rencananya menjadi sia-sia. Setelah mengatakan ini, kedua belah pihak terdiam lagi. Setelah beberapa saat, pria tua itu diam-diam menyadari bahwa Erikin sebenarnya mulai duduk bersila sambil mulai mengangkat tangannya, dan mengukir pola dewa di kekosongan di depannya. Teman seiman, apa yang kamu lakukan? Pria tua itu langsung menjadi sedikit waspada. Ternyata orang ini tidak tahu banyak tentang pola dewa. Erikin menatap pria tua itu dengan serius. Sebelumnya, pola dewanya dirusak, dan Erikin juga curiga bahwa pria tua itu tahu tentang teknik pola dewa. Tapi dia tidak menyembunyikan auranya, dan pria tua itu tidak tahu arti dari pola dewa ini, sepertinya tadi dia merusaknya dengan mengandalkan harta karunnya. Jangan khawatir, ini tidak agresif. Ini adalah pola dewa yang pernah kamu lihat sebelumnya, yang dapat menyerap Reiki emas. Setelah berpikir sejenak, Erikin menjelaskan padanya, dan jarinya masih terus bergerak. Pola dewa yang menyerap Reiki emas. Kamu ingin terus menyerap Reiki emas di sini. Ketika pria tua itu mendengar ini, dia terkejut sejenak, kemudian dia hampir memuntahkan darah. Sialan, Erikin ini terlalu menjadi-jadi. Kamu menjebakku di sini dan terus mengawasiku, tidak membiarkanku mendapatkan keuntungan sedikit pun dari kolam pedang. Aku pikir kita berdua masuk penjara bersama, setidaknya kamu juga tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Alhasil, kamu dapat terus mengumpulkan mutiara Reiki emas sambil menjagaku. Bukankah ini sama saja aku yang rugi besar? Ini benar-benar kerugian besar. Tidak bisa, aku harus memikirkan solusi yang bagus. Bisa menipu anak ini atau tidak itu bukan masalah, tapi setidaknya harus keluar. Aku dengan tidak mudahnya masuk ke kolam pedang, tidak bisa membuang waktu di sini. Pria tua itu berteriak di dalam hatinya, matanya merah darah, dan berputar dengan cepat. Dirinya datang ke kolam pedang, memang memiliki tujuan yang sangat besar, namun tidak disangka langsung digagalkan oleh orang ini. Jika dirinya melewatkan kesempatan kali ini, maka harus menunggu 800 tahun lagi, perubahan di dunia akan sangat banyak. Sayangnya,
Karena beberapa alasan, tubuhnya tidak dapat memasuki lembah kolam pedang. Jika tidak, tubuh cloningnya terjebak di sini, dia juga tidak akan tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sambil berpikir, pria tua itu menyaksikan pola dewa di depan Erik Kin terus terbentuk. Dia merasa iri dan marah. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal. Sebenarnya, waktu itu dirinya juga berkesempatan untuk belajar pola dewa. Namun, setelah mengetahui bahwa teknik ini memerlukan banyak bakat, dan harus menghabiskan ratusan tahun agar bisa melatihnya, dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu, jadi akhirnya dia menyerah. Sekarang begitu dipikirkan, jika dirinya menguasai teknik pola dewa, ketika dikurung di sini dia juga tidak akan tidak mendapatkan apa-apa. Bersambung.